neraka wail bagi yang lalai. Syair makrifat tentang sholat yang tak dihayati. Datang ke masjid tak pernah absen, namun hati tertinggal di jalan. Bibirnya bersikir, lisannya membaca, tapi pikirannya jauh melayang ke dunia. Saf tertata, rapi berdiri, namun dalam dada, kosong tak berarti. Bersujud ia, namun tak tunduk jiwa. Rukuk ia, tapi tak patahkan hawa. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Apakah engkau kira sholat hanyalah gerak, tanpa zikir, tanpa ruh yang gerak? Apakah cukup kau hadir di barisan, namun tak hadir dalam kesadaran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang sholat, tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali kelelahan. Hadis riwayat Ahmad. Wahai hamba, sadarlah sebelum ajal, sholat bukan ritual kosong tanpa akal. Ia adalah mirai, tempat ruhmu terangkat. Namun jika lalai, itu jerat yang sesat. Wail bukan sekadar kata nan keras. Ia neraka yang gelap dan panas, disiapkan bagi mereka yang bermain-main dalam ibadah yang seharusnya suci dan hening. Engkau berdiri menghadap Tuhan, namun hatimu tertuju pada dunia. Lidahmu sibuk melafazkan ayat, tapi mata hatimu buta dan gelap. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dilihat di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Lihatlah, betapa banyak yang sujud, namun kufur terhadap cahaya yang wujud. Betapa ramai mengangkat takbir, tapi hatinya tetap tertambat pada dunia yang mungkir. Sholat menjadi sandiwara harian, tubuh bergerak, tapi tanpa tujuan. Tak ada khusyuk, tak ada harap, yang ada hanya gerakan kaku dan rapuh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dan bukan hanya mabuk oleh minuman, namun juga mabuk oleh dunia dan keinginan, oleh rencana, oleh urusan bisnis dan kerja, yang mencuri kehadiran hati dalam rumahnya. Apakah pantas engkau berdiri menghadapnya, tapi dalam hatimu ada selainnya? Bukankah sholat itu mirai bagi mukmin, bertemu sang kekasih dalam sunyi yang hening? Wahai jiwa yang tertidur dalam ibadah, bangkitlah sebelum datang musibah. Jangan tunggu sampai sholatmu jadi saksi bahwa engkau hadir hanya sebagai rutinitas basi, yang pertama kali akan dihisap dari amal perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan berhasil. Jika sholatnya rusak, maka ia telah merugi dan celaka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat bukan semata rutinitas waktu, tapi janji suci antara hamba dan Tuhannya. Dan bila janji itu dikhianati oleh kelalaian, maka neraka wail menanti sebagai balasan. Wail bukan hanya api yang membakar kulit, ia membakar roh dan semua niat yang busuk. Ia mengoyak topeng-topeng kepura-puraan yang dipakai di rumah-rumah ibadah dan ketaatan. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama dan condong kepada kebenaran, dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Hidup ini hanya sebentar, namun sholat adalah penentu nasibmu kelak. Apakah engkau tergolong orang yang lalai, atau orang yang khusyuk penuh damai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khusyuk itu adalah ketenangan, ketundukan, dan kelembutan hati. Hadis riwayat Muslim. Wahai yang selalu datang ke masjid, hadirlah bukan hanya tubuh, tapi ruh dan niat. Jadikan sholatmu tempat bermesra dengan Tuhan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Karena kelak, di hadapannya engkau akan berdiri, tanpa alas kaki, tanpa gelar, tanpa posisi. Yang tersisa hanyalah amal dan niat yang tersembunyi. Dan sholat akan bicara tentang siapa engkau yang sejati. Peliharalah semua sholatmu, dan sholat musta. Berdirilah, karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Maka perbaikilah sholatmu, wahai hamba, tegakkan ia dengan penuh cinta. Jangan biarkan wail jadi tujuan, sedang pintu surga telah terbuka bagi insan yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika sholat seseorang tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada sholat baginya. Hadis riwayat Tabrani. Ya awal.
Jadikan kami orang-orang yang khusyuk dalam sholat, yang menghadirkan hati di hadapan-Mu, yang mengingat-Mu dengan sepenuh jiwa, dan jauhkan kami dari orang-orang yang lalai, yang menjadikan masjid sekadar rutinitas semu. Ya Allah, terimalah sujud kami yang penuh celah, ampunilah kami atas salat yang belum sempurna, dan bimbing kami menuju makrifat-Mu yang sejati, hingga sholat kami menjadi cahaya, yang menyinari jalan menuju ridha-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.